Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Puji namanya, kita boleh diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita minta pertolongan kepada Sang Pemberi hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah kami. Terima kasih di waktu yang indah ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong mengurapi setiap kami dalam setiap kami mendengar dan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami mengawali aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini doa syukuran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema penyembuhan ilahi yang terambil di dalam kitab Matius 8 ayat 14 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus bahwa orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 17, di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 17 mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dia memenuhi nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang untuk memberikan kesembuhan dan kelepasan kepada umat manusia. Tindakan Yesus dalam pasal ini juga menunjukkan kasih-Nya yang mendalam terhadap orang sakit dan teraniaya. Dia tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Petrus, tetapi juga melayani orang banyak yang membutuhkan kesembuhan fisik dan rohani. Selain itu, pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya iman dalam menerima kesembuhan dan kelepasan dari Yesus. Ibu mertua Petrus disembuhkan setelah Yesus menyentuhnya dan ia mempercayai kuasa-Nya. Begitu juga dengan orang banyak yang dibawa kepadanya untuk disembuhkan. Mereka harus memiliki iman yang sama dalam Yesus sebagai penyembuhan dan pengusiran setan yang kuat. Pasal ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk mempercayai kuasa dan otoritas Kristus dalam hidup kita. Kita dapat memohon kepadanya untuk menyembuhkan kita dari penyakit fisik dan rohani, dan juga meminta bimbingan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup seperti ibu mertua Petrus dan orang banyak dalam pasal ini. Kita juga harus memiliki iman yang teguh dalam Kristus sebagai juru selamat kita. Kita juga dapat melihat kasih dan pelayanan Yesus kepada orang sakit dan teraniaya. Ia tidak hanya mengasihati mereka, tetapi juga memberikan tindakan nyata dalam penyembuhan dan membebaskan mereka dari penderitaan. Ini mengajarkan kita untuk memiliki kasih dan belas kasihan terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Namun selain kuasa dan kasih-Nya,
Pasal ini juga mengajarkan pentingnya iman dalam menerima kesembuhan dan kelepasan dari Yesus. Ibu mertua Petrus disembuhkan setelah ia mempercayai kuasanya. Dan demikian juga dengan orang banyak yang dibawa kepadanya untuk disembuhkan. Ini mengajarkan kita bahwa iman adalah kunci untuk menerima berkat dan kuasa dari Tuhan. Dalam hidup kita yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita dapat merenungkan pasal ini untuk menumbuhkan iman kita dalam Yesus sebagai penyembuh dan pengusir setan yang kuat. Kita dapat memohon kepadanya untuk menyembuhkan kita dari penyakit fisik dan rohani, serta memberikan kekuatan dan bimbingan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Kita juga harus memiliki kasih dan belas kasihan terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan sebagai bukti dari iman kita yang hidup dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setiamu. Terima kasih untuk perenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon biarlah sakit yang ada di dalam jiwa kami datang kepadamu mengakui kelemahan kami dan pikiran kecemaran kami. Ampunilah kesalahan kami, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan jangan biarkan roh jahat diam di dalam kami. Jawablah doa kami dan juga doa sahabat, bahkan pergumulan orang-orang terdekat kami, bahkan saudara seiman kami, terkhusus untuk keluarga besar Jemaat Gereja Pokmal Pratama. Tuhan mendengar setiap doa seruan kami dan penuhi mereka dengan kasih-Mu yang murni. Sucikanlah kami untuk memuliakan nama-Mu dan tolonglah kami dalam berbagai masalah yang kami hadapi pada saat ini. Ya Bapa, permasalahan apapun ya Bapa yang kami alami pada saat ini, Tuhan Kau mendengar setiap seruan jemaat-Mu. Tuhan Kau mendengar setiap seruan jeritan hati kami, sehingga doa-doa kami ya Bapa Engkau dengar dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi ya Bapa, tolonglah kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.